You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Terima kasih Tuhan, hadirlah dan berkatilah acara ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom, selamat siang Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Secara khusus guru saya dulu di SMA. Dan siang juga Bang Alex. Bang Alex juga banyak bantu di kami punya podcast ya di Ruang Renung. Thank you Bang Alex. Luar biasa. So, ini aku share screen bisa ya, Pantan ya, langsung aja ya. Klik. Udah keluar ya? Udah? Belum ke slideshow. Oke, jadi sorry. Hari ini saya mungkin akan lebih sifatnya sharing aja. Secara khusus di masa pandemi ini, saya dan kedua teman saya ada bikin satu podcast judulnya Ruang Renung. Nah, jadi di dalam podcast ini sebenarnya konsepnya masih cukup prematur ya waktu kita bikin. Jadi konsepnya itu adalah suatu perenungan yang diambil dari Alkitab, terus kita gali secara biblikal ya, secara alkitabiah, dan kita buat perenungan lah di dalam versi kita masing-masing dengan cara baca kita masing-masing. Dan waktu itu targetnya sebenarnya mostly anak muda, tapi berjalannya waktu cukup mix. Jadi ada anak muda, banyak juga orang tua juga yang dengar, tapi dibilang banyak yang dengar, enggak juga. Kalau estimated audience-nya itu mungkin kita baru 50 lah mungkin. Jadi kita bisa track juga itu estimated audience-nya. Jadi yang biasa suka dengar kurang lebih rata-rata 50-an orang. Terus secara konsep juga sebenarnya belum matang-matang banget. Tetapi ya karena mungkin tim kita cukup kecil dan solid, jadi nggak mudah untuk kita matengin konsep yang bakal mau berjalan. Jadi biasanya content creator tuh ada selalu di ketegangan antara matengin dulu, benar-benar konsepnya mateng baru di execute. Atau satu lagi ada juga udah jalanin dulu aja, yang penting ntar berjalannya waktu kita revisi, kita cari pasar dulu baru jadiin gitu. Jadi biasa ada dua ketegangan ini, dan kita cukup ada di tengah-tengah lah. Kita ada cukup di tengah-tengah untuk Jadi kita cukup ada di tengah-tengah antara persiapan yang cukup matang karena kita belum terlalu matang, tapi kita juga beriman kita jalan dulu aja. Dan persiapannya kita secara konten kita ada ngobrol-ngobrol, misalnya kayak kitab apa yang mau dibahas ini yang secara grup. Terus secara pribadi ada kita buat naskah sendiri. Nanti saya akan mungkin lebih banyak berbicara bagaimana membuat naskahnya itu sendiri ya di dalam devosi yang dibuat. Lalu peralatan cukup simpel, kita juga cukup apa adanya. Saya sendiri pakai HP aja, HP dan earphone yang ada mic-nya. Dan nanti bisa diedit, bisa dihilangin noise-nya, terus juga dikasih backdrop musik. Dan pengeditannya itu juga kita ada bikin intro. Jadi itu biasa optional, biasa teman-teman podcast tuh ada yang bikin intro dan outro. Kita cuma bikin intronya aja untuk apa sih yang mau dikejar di dalam ruang renung ini ya, di dalam podcast ruang. Lalu setelah itu kita upload dan kita lakukan evaluasi. Jadi sebenarnya nggak terlalu sulit lah di dalam pengkonsepan podcast ini ya. Jadi asal udah ada platformnya, udah ada bentuknya, itu bisa langsung dieksekut. Kita sendiri upload setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu, terus setiap minggu ya ada. Dan ya nanti mungkin boleh didengar kalau ingin lebih tahu konsepnya Ruang Renung. Nah, mungkin berkaitan dengan project yang mungkin nanti dibikin, yang saya juga dengar dari Pak Anton untuk membuat renungan ke anak-anak SMA sebanyak 8 menit, apa aja yang perlu kita perhatikan. Ini juga saya
sharing berdasarkan pengalaman juga ya. Yang kedua, ya tadi ya, kita masuk ke penajaman konten. Tadi yang pertama, sharing dari ruang renung. Mungkin beberapa keuntungan yang sudah dimiliki untuk proyek ini adalah sudah ada materi pokok yang tinggal dikembangkan. Saya lihat kemarin ada beberapa materi-materi devosi yang sudah bisa dikembangkan lebih lanjut. Jadi itu sebenarnya tidak terlalu sulit buat kita untuk memikirkan renungan apa yang ingin dibawakan. Terus yang kedua, sudah ada platform yang tersedia, dan berharap juga mungkin nanti pengeditan ada satu orang yang edit itu lebih baik sih dalam patternnya. Jadi platform dan pengeditan jangan terlalu dibebankan ke setiap narasumber. Dan sudah ada audiens atau pasar sendiri gitu. Jadi nggak usah capek-capek cari pasar lagi. Ibaratnya Atalia itu udah punya pasarnya sendiri atau audiensnya sendiri. Mungkin ntar yang jadi pertanyaan, apakah murid-murid wajib mendengar atau tidak wajib, itu juga jadi challenge tersendiri. Jadi yang dilakukan waktu bikin konten itu, yang pertama pre-recordingnya, jadi sebelum rekaman adalah observasi teks Alkitab. Jadi dari bahan itu kita perlu baca dan merenungi teks secara pribadi. Tidak bisa dipungkiri bahwa pembacaan secara pribadi akan menghasilkan pergumulan yang lebih otentik. Dan pembacaan kita itu lebih, waktu kita membawakan renungan itu juga, kita akan lebih bisa sepenuh hati membawakannya, karena itu adalah perenungan daripada kita sendiri ketimbang kita membawakan orang lain. Baca, ini menurutku hal yang esensial, yang penting, yang nggak boleh dilewatkan adalah kita perlu menggumuli teks Alkitab itu terlebih dahulu sebelum kita sampaikan kepada orang lain. Atau misalnya teks Alkitab ini pernah kita renungi, kalau di dalam konteksnya di ruang renung, ada beberapa teks yang memang saya udah pernah khotbahkan sebelumnya, itu juga bisa diambil, berarti kan sudah pernah saya kumpulkan sebelumnya. Dan supaya kita juga bisa lebih konsisten nantinya ya, apa yang ingin kita bahas itu sesuai dengan teks Alkitab. Yang kedua, kita juga perlu observasi audiens kita. Kalau misalnya di dalam hal ini SMA, kurang lebih di dalam perkembangan kognitif mereka, porsi devosi yang seperti apa yang mereka bisa pahami, yang tidak terlalu mudah, atau misalnya untuk anak-anak sekolah minggu misalnya, atau tapi juga tidak terlalu sulit seperti yang terlalu mendalam. Jadi kita perlu tahu untuk SMA, untuk anak-anak remaja itu porsinya seperti apa sih untuk perenungan yang suitable, yang fit buat mereka. Lalu kita juga bisa merenungkan pergumulan murid-murid secara mayoritas di dalam konteks yang partikular, apalagi di masa-masa sekarang ini. Apa sih konteks pergumulan para murid? Ini juga akan sangat mempengaruhi bagaimana kita membuat naskah devosi kita ya. Apakah misalnya mayoritas mereka ini lagi di masa-masa kesulitan ekonomi keluarganya. Jadi kita lihat yang pergumulan secara mayoritas, atau keluarga mereka banyak yang sedang bertengkar karena mereka lagi banyak spend waktu sangat banyak dengan keluarga mereka. Jadi kita perlu juga mengobserve audience yang akan kita sampaikan. Dan yang perlu diperhatikan adalah kita juga perlu melakukan pengkalimatan kembali. Jadi saya sendiri di ruang renung itu biasa menuliskan verbatim dari apa yang akan saya sampaikan. Jadi saya belum terlalu saya belum terlalu fluent juga di dalam berbicara, jadi sampai hal-hal kecil pun kayak mungkin jokes recehnya, atau misalnya kepleset-keplesetnya yang sengaja ingin disampaikan, atau misalnya benar-benar kayak apa kabar, itu benar-benar hal yang paling detail yang sebenarnya nggak usah disebutin pun saya tetap catat gitu. Jadi sebenarnya itu akan mempermudah saat recording nantinya. Boleh kita rekam dulu, terus kita dengerin, kita catat, kita perbaikin lagi, dan ini akan sangat menolong sekali pengkalimatan kembali. Nah, tentu yang perlu diperhatikan kalau misalnya proyeknya itu ingin kurang lebih dibungkus di dalam 8 menit, at least kita perlu punya pembagian yang ideal ya di dalam kita
pembacaan ayat, pembukaan, atau isi yang ingin disampaikan. Setidaknya saya memberikan usul maksimal pembacaan kurang lebih 5 ayat. Jadi jangan terlalu banyak, sedikit, dan lebih menjurus lebih baik. Tapi kalau misalnya memang perlu dibacakan dalam konteks yang lebih besar supaya tahu ceritanya, boleh. Tapi ya memang idealnya saya pikir untuk renungan singkat, bacakan dalam konteks yang lebih kecil, narasi yang lebih pendek, kurang lebih 5 ayat cukup ideal. Dan idealnya 1 poin saja, kan maksimal 2 poin mungkin masih. Tapi gitu ya. Lalu kemudian pembahasan dalam poin yang ingin disampaikan. Jadi saat pembuatan naskah pun kita jangan ngalur ngidul. Maksudnya kita bahas yang lain. Ingat di dalam nanti ntar saya ada jelaskan, misalnya ada cerita, ada aplikasi, itu selalu dikerucutkan dalam pembahasan poin yang ingin disampaikan. Nah, bentuknya mengenai kesombongan. Kita bisa menggunakan misalnya ada cerita rakyat yang pendek tentang kesombongan, bisa. Atau misalnya kita bisa bacain tentang berita yang terbaru seputar ada seorang yang sangat sombong misalnya. Itu sebagai hook aja daripada ingat poin yang ingin kita bahas. Bisa dengan fun facts atau cerita yang sifatnya lebih ringan. Ingat, pembukaan itu sifatnya hooking aja ya. Jadi kita seperti bawa mindset mereka ke dalam devosi yang ingin kita sampaikan. Sangat disarankan ada, tapi nanti kan kita lihat kayaknya ini dari pembahasan Alkitab, terus kayaknya isi saya ini cukup kuat. Sepertinya pembukaan itu akan jadinya mungkin terlalu panjang. Buat saya dari pembukaan, isi penutup yang paling bisa dikorbankan pembukaan, tapi sangat disarankan ada. Jadi kalau bisa tetap ada untuk hooking idenya itu yang ingin disampaikan. Dan isi yang pertama berupa pembahasan Alkitab. Dan semakin banyak resources semakin baik. Jadi saat kita baca tadi secara pribadi, kita bisa baca buku renungannya. Sekarang juga kita banyak sekali tafsiran-tafsiran yang ada di website atau Alkitab Studi. Dan ingat, tetap kita bawa pembahasan Alkitab di dalam poin yang ingin disampaikan. Jadi setelah kita baca Alkitab, kita menemukan poin yang ingin disampaikan. Tentu kadang buku renungan membawakan sudah mencari dulu ide atau poin yang ingin disampaikan terlebih dahulu, itu bisa kita pakai. Lalu kita lihat pembahasan Alkitab apa yang mendukung, yang bisa membawa devosi kita semakin kuat. Ingat, kerucutkan sesuai poin yang sudah ditentukan. Bisa juga kita perkuat dengan ilustrasi atau cerita yang sifatnya lebih mendalam dan reflektif. Ini bukan menggantikan poin yang isi yang pertama tadi. Ini tambahan. Setelah kita pembahasan Alkitab, kita bisa perkuat dengan ilustrasi atau cerita yang sifatnya lebih mendalam dan reflektif. Jadi ini berbeda dengan cerita yang di awal. Kalau cerita yang folk itu kan sifatnya lebih light ya, lebih mengajak membawa mereka kepada pemikiran, oh iya juga ya, atau ternyata kondisi dunia seperti ini. Oh, ini ada berita terbaru ini. Tapi cerita ilustrasi di dalam isi ini seperti punchline-nya dari poin yang ingin kita sampaikan dan harus on point. Jadi kayak poinnya apa yang ingin disampaikan, cerita kita ya harus nendang, harus benar-benar supporting ide yang ingin kita sampaikan. Saya tulis di situ kesaksian pribadi yang otentik akan jauh lebih baik dan lebih kuat karena kan kita yang membawakan renungan. Saat kita sharing terlebih dahulu dengan cerita kita, itu membuat murid-murid juga akan merasa mungkin lebih dengan kesaksian kita. Tapi kita pakai cerita yang sudah ada,
dan jangan terlalu panjang ceritanya dan mengada-ada. Ingat di dalam konteks waktu 8 menit. Saya pikir mungkin kalau cerita itu benar-benar kuat, bisa mungkin 2 menitan sampai 3 menit kita bisa bercerita untuk poin untuk memperkuat idea yang kita sampaikan. Ya lagi ini sangat dianjurkan meski juga bersifat optional. Jadi sekalipun mungkin nanti kita nggak menemukan cerita yang cocok, yang benar-benar supporting ideas kita, menemukan juga kesaksian pribadi, well it's okay, nggak apa-apa, bersifat optional, tapi diharapkan ya di dalam renungan itu ada satu cerita lah, baik itu mungkin yang tadi di hook ataupun di isinya, karena cerita itu sangat menolong ya untuk membawa kita tuh bisa lebih down to earth pemikiran yang kita sampaikan. Tuhan Yesus sendiri menggunakan banyak perumpamaan di dalam Injil, menggunakan cerita, menggunakan metode storytelling untuk membuat yang pendengarnya mengerti gitu dengan kehidupan, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebih ini berkaitan dengan visi. Lalu kita bisa ditutup dengan bagian penutup. Ada satu aplikasi. Aplikasi ini bisa kita challenge mereka untuk hal apa sih yang mereka perlu lakukan setelah ini, atau cara pandang apa sih yang mereka harus ubah. Perlu repetitif, kalau bisa penutup ini cukup singkat, tetapi sekali lagi ya jelas poin yang ingin disampaikan, dan jangan terlalu bernada otoritatif. Jadi mungkin kita di sini guru dan mereka atau memberikan mereka perenungan yang buat mereka berpikir, tapi jangan terlalu ekstrim tadi ya, bersifat otoritatif. Nah ini di dalam pembuatan naskahnya ya, jadi bagaimana naskah itu kita buat, tentu ini bukan waktu yang singkat, apalagi kita perlu merenungi Alkitab. Mungkin di dalam proses seminggu perenungan, atau di dalam beberapa hari perjalanan kita perenungan, itu akan membuat kita lebih bisa mengunyah ya firman Tuhan itu lebih dalam. Nah, di dalam perenungan bisa kita bacakan aja, tinggal bacakan naskah yang udah kita buat dengan style kita masing-masing. Well, jangan dibuat-buat, ya nggak apa-apa pakai suara kita seadanya, tetapi jangan terlalu seadanya juga. Ingat konteks kita ini adalah renungan, jadi maksudnya tetap perlu ada intonasi, perhatikan penekanan di dalam hal-hal yang penting. Kalau misalnya lagi cerita yang sifatnya live, mungkin tone kita bisa lebih low, tapi nanti ada penekanan poin-poin atau konklusi yang sifatnya itu asertif, ya kita harus beri penekanan. Lalu tempo berbicara juga perlu diperhatikan. Volume, di dalam pengalaman saya biasa volume cenderung agak menurun, biasa makin ujung tuh makin agak menurun. Dan artikulasi ya, kalau saya personally artikulasi juga cukup bergumul, jadi kadang benar-benar seperti harus mengeja gitu supaya clarity atau kejelasan saya ngomong tuh bisa dipahamin. Jadi kalau bisa kita rekam, kita dengar lagi ulang. Kalau misalnya ada beberapa yang nggak jelas, kita ngomong, kita bisa re-recording lagi. Saya sendiri juga memperhatikan dalam pengambilan suara itu ada di ruangan yang kondusif. Maksudnya kondusif adalah mungkin di ruangan yang kalau bisa yang kedap suara akan lebih baik. Mengurangi noise yang ada, jadi kalau bisa mungkin suara kipas, suara AC, itu kadang-kadang karena saya juga terlibat dalam pengeditan, kadang-kadang itu ngaruh untuk masuk keluarnya noise. Dan noise ini semakin kecil, editnya akan semakin mudah, dan semakin tidak merubah suara kita yang asli ya, kalau misalnya noise bisa dikurangin. Jadi kalau bisa jangan terlalu di alam yang terbuka ya, kalau bisa di dalam satu ruangan yang tenang dan kondusif kita bisa beri. Dan kita juga bisa gunakan alat yang memadai. Tentu kalau saya hanya pakai HP, kadang HP juga udah punya kualitas yang baik. Saya pakai earphone dari HP itu, dia punya daya absorb suaranya cukup baik. Ya ini boleh diperhatikan untuk teman-teman masing-masing, teman-teman punya device.
untuk pengeditan, mungkin nanti buat siapapun yang edit, berikan musik backdrop yang mendukung. Ini optional aja, boleh kasih musik, boleh enggak. Tapi selesai jangan musik yang terlalu melodius, maksudnya jangan terlalu yang banyak nada. Kadang terlalu banyak nada pun itu bisa agak mengganggu ya. Jadi kalau bisa mungkin musik yang pad, yang sifatnya iringan, yang benar-benar cocok ya untuk jadi backdrop kita merenungi suatu perenungan dari firman Tuhan. Dan kalau bisa juga jangan, ya ini nggak tahu, ini subjektif aja, jangan lagu yang dikenal secara umum gitu. Karena kalau lagu yang kadang dikenal secara umum, biasa kita lebih kedengerin instrumennya gitu dan mengasosiasikan bahwa oh ya ini lagu ini, jadi miss the point. Well, ini apa aja. Dan setelah recording, kita berdoa tentunya supaya firman tersebut benar-benar bisa direnungkan oleh setiap murid, dan mungkin bisa minta feedback, nggak usah dari semua orang yang dengar, nggak usah terlalu cari banyak orang ya untuk minta feedback, tapi cari beberapa orang aja yang kredibel, yang bisa dipercaya, yang dekat dengan kita, mungkin 2-3 orang yang bisa memberikan masukan untuk naskah dan recording yang sudah kita buat. Nah, ini kurang lebih hal yang kami lakukan di ruang renung. Di dalam pembuatan naskah memang cukup bervariasi antara saya dan teman-teman narasumber lainnya. Tapi saya sendiri melakukan hal itu dan teman-teman lain juga menuliskan naskahnya. Dan naskah saya mungkin lebih bersifat itu, tapi memang mungkin audiensnya agak beda. Jadi saya pun kadang bergumul juga ya untuk menerapkan setiap bagian tadi secara ideal. Jadi kalau teman-teman dengar di ruang renung yang sifatnya mungkin lebih broad ya, dan mungkin pembahasannya juga agak lebih mendalam tentang penjelasan Alkitab, juga ya saya pikir juga lately agak dalam sih, dan mungkin perlu evaluasi juga apakah feedback dari anak-anak muda nanti seperti apa. Saya mungkin terakhir akan kasih contoh sedikit aja ya. Saya baru memberikan renungan, jadi saya baru memberikan untuk anak-anak tunas remaja. Ini minggu lalu ya, saya baru buat minggu lalu. Jadi anak-anak tunas remaja ini di dalam satu komunitas tertentu, di dalam observasi saya terhadap audiens itu, saya tahu beberapa dari mereka sedang mengalami kedukaan karena relatifnya atau kerabatnya itu meninggal dan mereka mengalami kedukaan. Jadi buat anak-anak tunas remaja ini, saya memutuskan untuk memberikan perenungan dari Matius 5 ayat 4. Saya akan bacakan aja mungkin ya secara ini renungannya sebenarnya dibuat di dalam target 4-5 menit, jadi ini agak lebih pendek. Jadi saya langsung aja mulai ya, seperti saya recording. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya harap semua baik-baik saja. Tapi jika ada yang tidak baik juga nggak apa-apa, karena mungkin hari ini firman Tuhan akan lebih fit buat kamu. Mari kita buka dari Matius 5 ayat 4. Saya bacakan firman-Nya. Berbahagialah orang yang berduka, sebab mereka akan dihibur. Sorry, ini ada tambahan, ini typo. Terus selesai baca Alkitab. Nah, sebenarnya kalau dievaluasi dari baca Alkitab ini, yang pertama nggak usah lah pakai mari kita buka ya. Mari kita buka itu sebenarnya nggak perlu, karena langsung aja bacain ayatnya, Matius 5 ayat 4, karena kita juga nggak berharap kita tungguin mereka ambil Alkitab dan baca, kecuali memang sudah dikasih tahu sebelumnya murid harus bawa Alkitab dan harus di dalam. Kalau ini kan saya konteksnya kan umum ya, jadi langsung bacain aja. Dan kalau menurut saya pribadi juga tanya bagaimana kabarnya secara umum ya, secara keseluruhan. Halo para pendengar, bagaimana kabarnya? Menurut saya nggak perlu juga ya di dalam konteks devosi, karena agak cheesy, agak garing gitu. Kalau semua terus tanya lagi episode-nya bagaimana kabarnya, jadi kayak klise aja. Jadi mungkin untuk episode 1, 2, 3 nggak apa-apa, tapi biasa anak muda sih nggak terlalu responsif lah untuk hal ini. Saya di sini pakai yang memang satu sisi formalitas, tapi nanti ini saya ngomong bagaimana kabarnya itu ada hook saya juga sebenarnya di dalam pesan saya. Nah, terus masuk ke pembukaan, saya bilang seperti ini. Kita tahu selama pandemi ini beberapa dari kita mengalami kedukaan. Kita banyak mengalami kehilangan kesempatan buat yang harusnya wisuda, kehilangan momen, ada dari orang tua kita yang kehilangan pekerjaan,
dan bahkan kita juga kehilangan orang-orang yang kita kasih. Dunia kita akan menawarkan, segera pergilah dari kedukaanmu. Kalau nggak bisa, ya kita harus pakai topeng yang bisa membuatmu bahagia. Misalnya mall udah buka nih, hedon dikit lah, banyak waktu, ya main game lah, pos-posin sebagai pelarian. Lalu saat orang tanya, gimana kabarmu? Kita bisa jawab dengan klise, baik-baik aja. Nah, terkadang pertanyaan itu sulit dijawab, bukan karena pilihan jawabannya. Tentu tanya bagaimana kabar, ya jawabannya cuma baik dan tidak baik. Tetapi terkadang yang membuat itu sulit adalah karena jawaban itu perlu kejujuran. Dan kalau mau jujur, realita tidak bisa menghibur itu. Nah, ini bagian pembukaan saya. Saya memberikan hope bahwa ini loh realita kita sekarang, kita lagi mengalami pandemi. Ada yang harusnya wisuda jadi kehilangan momen. Ada mungkin orang tua kita yang kehilangan pekerjaan. Jadi ini perlu observe audience juga di tengah hope-nya ya. Lalu di dalam hope ini saya memberikan kesimpulan bahwa iya ya, ternyata kita ini sering melakukan pelarian daripada kedukaan yang kita alami. Dan saya simpulkan terakhir, ya kadang-kadang pertanyaan itu sulit bukan karena pilihan jawabannya, tetapi karena itu perlu kejujuran, dan kalau mau jujur, ya realita kita menyedihkan. Ini pembukaan saya. Mungkin evaluasinya cukup panjang di tengah porsi saya yang cuma 5 menit, karena saya mungkin menghabiskan 1,5 menit untuk pembukaan. Isinya saya bilang, jadi apa yang Alkitab katakan? Yesus sendiri mengatakan dalam khotbah di bukit, berbahagialah orang yang berduka. Berbahagialah orang yang berduka. Paradoks. Tetapi inilah yang Yesus ajarkan. Mengapa? Karena hanya orang yang berdukalah yang sesungguhnya bisa dihibur. Dan kita adalah manusia yang berdosa. Dan dunia kita pun telah jatuh dalam dosa. Karena itu kedukaan adalah hal yang dekat dengan kita. Tapi kabar baiknya, Tuhan mau menghibur kita. Bukan dengan games, atau pergi ke mall, atau lewat gudang story, ataupun feeds di dalam Instagram kita. Dia mau menghibur kita dengan kehadirannya sendiri. Terlebih lagi, Ia mau menderita bersama dengan kita. Karena Ia sendiri sudah mati di kayu salib menanggung dosa kita. Bahkan kitab Ibrani pun berkata bahwa Ia adalah imam besar yang mengerti benar pergumulan dan kelemahan kita. Nah, ini adalah isi daripada devotionnya, dan langsung saya tutup dengan penutup. Jadi, jika kabar kita hari ini nggak baik, janganlah sangkal itu. Rengkuhlah dan datanglah kepada Tuhan, hai kamu yang berduka. Matius 11 ayat 28 berkata, Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi, sekali lagi saya bertanya, bagaimana kabar kita hari ini? Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Nah, jadi penutup ini aku ada challenge ke mereka untuk kita jangan sangkal kalau kita lagi berduka. Tetapi kita perlu justru datang kepada Tuhan, kita yang letih lesu, berbeban berat, Tuhan bisa memberikan kelegaan kepada kita. Ya, tentu ini renungan yang cukup seadanya, tidak terlalu ideal, karena di dalam renungan ini nggak ada cerita, akan lebih bagus. Jadi kalau misalnya di dalam waktu 8 menit, mungkin di bagian setelah isi, bisa diisi satu cerita ilustrasi yang kuat, yang bisa juga memperkuat poin ide ya, bagaimana orang yang berduka itu ya, jangan escape, jangan lari, tapi datanglah kepada Tuhan di tengah kedukaan kita. Oke, itu mungkin sedikit sharing dan contoh dari pengalamanku di ruang renung. Nanti akan dilengkapi oleh Bang Alex yang jauh lebih berpengalaman dan juga sangat baik ya. Ada podcastnya juga ya Bang Alex ya. Bisa buka, di sana banyak penggalian-penggalian Alkitab yang sangat mendalam, bisa jadi referensi juga. Terima kasih Bapak. Oke, thank you Rick buat sharingnya. Kita langsung masuk ke Bang Alex dulu, nanti baru terakhir kita tanya jawab ya. Silakan Bang. Baik, terima kasih buat kesempatan boleh sharing dengan teman-teman sekalian.
Sorry. Belum kedengeran? Oke. Udah? Oke. Thank you Rick, luar biasa. Saya pikir jadi mau nambahin apa lagi gitu ya, karena ilmunya sama kali ya. Jadi udah banyak hal yang Rick sampaikan. Saya coba melengkapi dalam pengertian, coba menggarisbawahi kali ya. Menggarisbawahi beberapa hal yang sudah disampaikan tadi. Dan saya mungkin mulai dengan keyakinan kali ya. Bisa tolong dibagikan, saya buat slide. Tolong Pak Anton bisa ditampilkan. Belakangan ini memang makin banyak berpikir ya tentang digital ministries, karena ini adalah hal yang saya pikir juga setelah pandemi ini pun gereja harus serius, dan termasuk juga dunia pendidikan. Saya pikir Bapak Ibu guru, teman-teman sekalian harus berpikir dengan serius mengembangkan bagaimana juga pembelajaran digital yang baik terjadi di tengah-tengah sekolah begitu ya. Nah, next slide. Kalau lihat memang tentang corona ini gitu ya, saya menghayati memang krisis itu membuat kita jadi lebih lebih melihat apa yang prioritas, apa yang harus kita kembangkan. Dan bagi saya akhirnya pandemi ini kan bukan cuma masalah kesehatan lagi ya. Ini sudah menjadi masalah pendidikan, sudah menjadi masalah termasuk juga masalah sosial dengan banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan. Ini juga sudah menjadi masalah politik, bahkan mau reshuffle kabinet katanya begitu ya. Jadi ini menolong kita melihat bahwa kita harus beradaptasi dengan situasi yang terjadi. Nah, saya ingin banyak hal praktis tadi Rick sudah bagikan. Saya ingin mungkin masuk beberapa hal basic yang saya pikir perlu kita hayati. Next, saya memberikan judul ini conviction. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, teman-teman sekalian, apa sih yang benar-benar harusnya menjadi keyakinan kita di tengah-tengah situasi seperti ini? Kenapa? Karena kalau tidak, kita cuma seperti mengcopy saja apa yang dilakukan orang lain, apa yang dilakukan oleh mungkin YouTuber sekarang, begitu ya. Tapi saya berharap kita punya dasar conviction yang jelas. Next slide. Kita akan melihat, saya tuliskan 2 ayat. Next lagi. Ada 2 ayat dalam 2 Timotius pasal 4, ayat 2 dan ayat yang kelima. Silakan nanti bisa diikuti di layar. Next slide. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ayat yang kelima, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perintah ini muncul dalam bagian surat 2 Timotius yang diyakini sebagai surat terakhir yang Rasul Paulus tuliskan. Keyakinannya apa? Next slide. Saya menyimpulkannya seperti ini. Beritakanlah firman itu pada segala kesempatan, dalam segala kebenaran, dengan segala usaha. Saya pikir buat Bapak Ibu yang mungkin sudah cukup senior secara umur, termasuk saya juga sebenarnya nggak muda-muda amat ya Bapak Ibu ya. Saya juga sudah cukup termasuk usia yang nggak boleh keliaran begitu ya. Saya akhirnya menyadari ini tantangan yang penting dan mengajak kita untuk berubah. Nanti Bapak Ibu akan kena giliran bikin podcast. Mungkin saya susah ngomongnya nih, saya apa. Tapi mari kita lihat landasan berpikirnya adalah demi pemberitaan Injil di dalam situasi sekarang. Maka mari kita lakukan pada segala kesempatan, dalam segala kebenaran, dengan segala usaha. Jadi ini bukan hanya saya pikir upaya sekolah mendigitalkan materi-materi termasuk materi devosi kita. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara sangat menghayati betapa pentingnya firman Tuhan harus disampaikan, maka mari kita punya semangat seperti ini.
Jadi saya menghayati juga bahwa ternyata banyak Rasul Paulus itu menulis surat bahkan dari dalam penjara. Termasuk surat 2 Timotius ini dikatakan sebagai surat yang ditulis di akhir hidupnya waktu Paulus ada dalam penjara di Roma. Nah sebelumnya, next slide. Nah pemenjaraan di Roma yang kedua kali ya. Karena pemenjaraan yang pertama pun, kalau Bapak Ibu perhatikan Paulus dalam penjara, next slide itu di dalam surat-surat yang kita kenal itu disebut sebagai prison letters. Efesus, Kolose, Filemon, Filipi. Jadi saya menghayati bahwa Paulus tidak berhenti. Bahkan di akhir hidupnya dia menuliskan surat kepada Timotius. Dan bagi saya ini satu hal yang menggetarkan hati. Bahwa Paulus pakai media yang ada pada waktu itu. Yaitu apa? Tulisan. Dia menulis dan dia memberikan itu dibawa oleh Tikhikus misalnya kalau kita lihat di dalam beberapa surat, lalu kemudian dibacakan bagi jemaat, dibacakan bagi Timotius, dan itu terjadi dari dalam penjara. Jadi kalau kita kan kadang-kadang saya melihat masih ada yang suka ngeluh gitu ya, aduh lebih enak offline, lebih enak ketemu langsung. Memang lebih enak. Tetapi jangan berhenti memberitakan Injil karena situasi sedang tidak enak. Maka justru kita tetap bisa melihat beranugerahnya Tuhan memberikan teknologi bagi kita. Dan saya pikir kita punya kesempatan yang jauh lebih luas dari Paulus, yang waktu itu hanya mungkin menggunakan tulisan ya. Jadi apa ya, kalau saya menghayati, kalau Paulus sekarang ini misalnya hidup masa sekarang di dalam pandemi, dari karantinanya, dari rumahnya mungkin ya, dari penjara yang dia sedang alami. Kalau Paulus hidup sekarang, mungkin Paulus akan main di Instagram Bapak Ibu ya. Akan nulis status terus-menerus gitu, menguatkan begitu. Jadi ini bukan sekadar program sekolah Bapak Ibu kemudian melakukan ini, tetapi saya mau kita lebih dalam menghayati panggilan kita sebagai orang percaya di tengah krisis. Apalagi jelas sekali Bapak Ibu sebagai guru, kalau kita sebagai hamba Tuhan ya mungkin bicaranya kami memberitakan Injil kepada jemaat. Kalau Bapak Ibu sebagai guru-guru Kristen yang kenal Tuhan Yesus, kesempatan memberitakan Injil kepada anak-anak. Jadi sekali lagi mari punya semangat yang sama bahwa kita sedang mau memberitakan Injil nih. Ini bukan cuman ya dikasih tugas Pak Anton bagi-bagi, satu orang kena 3 kali. Ya ampun, nanti gue gimana ya, aku nggak biasa bikin podcast, ngomongnya masih belepotan. Mari belajar, karena ini kesempatan memberitakan Injil Tuhan, membangun murid, membangun karakter. Dan saya tutup perenungan singkat ini dengan kutipan berikut. Kutipan ini selalu menggetarkan hati saya setiap membaca kitab 2 Timotius. God's word can never be chained by its opponents, only by its messengers. Jadi sebenarnya firman Allah itu tidak akan pernah terbelenggu oleh penentang-penentangnya, kecuali oleh pemberitanya yang malas. Pemberitanya yang tidak mau belajar, pemberitanya yang give up, pemberitanya yang mungkin mati gaya gitu ya karena pandemi ini. Bagi saya justru kesempatan ini menjadi kesempatan kita berjuang. Kalau dibilang saya belum pernah, sama-sama belum pernah mungkin untuk beberapa orang ya. Saya pun ketika memulai pelayanan digital yang saya hayati itu penting juga. Saya mulai beberapa tahun yang lalu, misalnya dengan program dari Perkantas, kami membuat SMS semenit menikmati sabda. Yang waktu itu juga bingung gitu ya, kenapa cuma 1 menit? Beberapa orang kontak saya, itu firman Tuhan kok cuma semenit Pak, begitu. Tapi kemudian karena kami mainnya di platform yang adalah Instagram dan feed Instagram cuma 1 menit, maka sebenarnya itu dikaitkan dengan platform yang dipakai. Jadi akhirnya ya kita bisa berreason ya, ada alasan-alasan di balik mengapa memilih ini dan itu. Yang saya ingat waktu itu adalah penghayatan begini. Kalau kita mau mancing ikan, tentu kita nggak masuk ke bak mandi gitu ya, mancing di situ. Nggak ada ikan di situ. Kalau Bapak Ibu mau memancing ikan, pergilah ke laut, ke kolam atau kolam pancing, atau mungkin di sungai yang mengalir dan banyak ikannya. Sehingga saya pikir begini, kalau saya melayani orang muda, saya akan main di mana? Saya mesti pilih platform di mana anak muda itu ada. Sehingga akhirnya saya berpikir bahwa
Dulu-dulunya namanya bikin status hanya untuk menunjukkan saya lagi apa, saya lagi ngapain, saya baru beli apa gitu ya. Tapi akhirnya bisa melihat bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuk juga bisa menggunakan platform digital untuk memberitakan dan menyampaikan firman Tuhan. Dan saya pikir sekolah juga harus mulai berpikir dengan tegas dan jelas begitu ya. Jujur aja memang orang Kristen seringkali kita agak ketinggalan dalam hal-hal seperti ini ya. Misalnya website juga, kita website gereja yang bagus juga sedikit gitu ya. Website kalau dibuka juga ya paling update warta jemaat begitu ya. Saya pikir barulah waktu masa pandemi ini semua mulai akhirnya YouTube, lalu kemudian akhirnya mungkin melakukan Instagram Live. Saya melihat itu semua jadi langsung kayak kebablasan juga ya, pada saking banyaknya siaran saat ini yang bisa dipilih. Tapi juga saya harus katakan hati-hati apakah itu nantinya mencapai tujuannya. Karena jelas ada hal yang lebih intensional yang harusnya terjadi. Dan saya pikir sebagai sekolah, ya hal seperti yang Bapak Ibu akan lakukan ini sesuatu yang sangat intensional. Jadi bukan sekedar reaktif lalu misalnya nanti Sekolah Atalia punya IG Live dengan Pak Anton sebagai narasumber atau apa. Saya pikir bukan itu sebenarnya yang harusnya kita kembangkan lebih jauh, tetapi bagaimana menggunakan platform digital untuk bisa menyampaikan bahan ajar termasuk bahan-bahan devosi yang baik seperti ini. Nah, jadi next, the way forward, saya pikir thank you banget Rick tadi sudah banyak bagiin. Saya juga sebenarnya makanya saya bilang sama Pak Anton tadi, ini materinya sama nih ya. Jadi saya paling negasin beberapa hal. Bagaimana upaya yang saudara lakukan untuk memastikan pemberitaan Injil tetap berlangsung? Nah, sebenarnya ada beberapa survei tentang pelayanan digital yang teman-teman nanti bisa dapatkan slide saya, tapi mungkin bisa lihat secara sekilas begitu. Ini termasuk juga kalau Bapak Ibu aktif di gereja, melayani orang muda. Kalau misalnya gereja mau melakukan apa, maka harusnya juga lebih dalam berpikir ya. Next slide. Mari lihat sebentar ini tentang mengelola pelayanan digital. Maka memang seperti yang Rick bilang tadi, harus kita jelas purpose and audience base. Ini untuk apa nih? Siapa yang dengerin? Jadi kalau mungkin untuk anak muda ya jangan main di Facebook, udah ketinggalan. Mereka nggak akses Facebook misalnya. Mereka lebih ke Instagram. Facebook itu dianggap orang-orang yang tua ya. Bapak Ibu guru kali mainnya di Facebook gitu ya. Selamat ulang tahun, posting apa, tag-tagin gitu ya. Tapi anak remaja mungkin lebih banyak main di Instagram. Atau mungkin di Snapchat untuk beberapa anak yang lebih ini ya. Nah, sehingga itu ada beberapa metode tuh ya, model-model, misalnya pre-recorded model. Nah, podcast ini adalah namanya pre-recorded model. Itu direkam dulu lalu ditayangkan. Kalau podcast sih hanya audio ya, tapi bisa juga kita misalnya video dan seterusnya. Nah, lalu kemudian pertemuan-pertemuan yang kita lakukan seperti ini ada yang namanya close community meet model. Misalnya dengan ruang-ruang seperti Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, atau mungkin WA Call, begitu ya. Nah, lalu ada juga yang namanya Open Community Meet Model. Lalu ada namanya Live Show Model. Nah, saya melihat gereja beberapa kali karena istilahnya pakai semua yang ada. Tetapi jadi mungkin kurang segmented, begitu ya. Ini perlu juga kita pahami dengan baik. Nah, ini ada plus minusnya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat. Next slide. Di dalam bagian pre-recorded model misalnya, bisa next slide. Di sini kita bisa lihat plus minusnya ya. Jadi apa yang jadi sebenarnya plusnya itu ya bentuk-bentuk ceramah atau ya tidak perlu interaksi atau diskusi. Jadi itu low risk ya. Low risk itu misalnya kalau salah ngomong ya diedit gitu ya. Kalau tiba-tiba menyinggung orang tertentu, partai politik, agama lain, maka bisa diedit begitu ya. Itu pre-recorded model karena sebelum ditayangkan sudah diedit lebih dulu. Nah, proses rekaman, editing butuh waktu dan perlu keterampilan.
Nah, mungkin nanti Rick bisa share kali ya, biasanya pakai apa untuk ngeditnya. Mungkin Bapak Ibu, karena dari pagi kan sudah belajar bagaimana pakai Filmora, bagaimana pakai apa gitu ya. Nah, kalau untuk audio pakai apa? Ya, misalnya begitu. Nah, terus masukkan musiknya pakai apa? Nah, kadang-kadang memang untuk generasi ini, saya pikir kita mesti belajar dari yang muda. Jangan malu untuk bertanya. Karena memang mereka yang digital native, untuk sebagian besar dari kita mungkin digital immigrant begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa nanti memperhatikan hal-hal seperti ini untuk melihat sebenarnya apa yang baik atau perlu untuk dipakai untuk menjangkau anak-anak. Nah, untuk sekolah saya dengar mungkin ada yang nanti akan, jadi Bapak Ibu cuma tinggal rekam, nanti bagian edit ada yang edit, dan saya pikir itu akan sangat menolong sehingga ya tidak terlalu jadi beban buat Bapak Ibu mengedit sendiri. Nggak gampang loh mengedit ya. Tanya Rick deh, nggak gampang itu mengeditnya ya. Oke, next. Saya nggak masuk ke yang lain karena ini kan hal-hal yang lain, misalnya closed community meet model, open community meet model. Terus saya mau masuk ke bawah masalah creativity. Bisa tolong slide-nya ke bagian kreativitas? Oke, saya coba hayatinya begini ya. Satu lagi mungkin. Nanti Bapak Ibu bisa dapat slide-nya sih untuk kalau mau lihat-lihat yang lain-lain juga. Ada lagi? Oke. Nah, waktu bicara kreativitas, kadang-kadang orang suka mikir gini ya, lu memang kreatif karena suka ngomong banyak, bisa suka pimpin permainan, kalau dia hadir kayaknya semua orang semangat. Tetapi saya melihat kreativitas itu berhubungan dengan proses berpikir. Jadi sebenarnya semua kita bisa kreatif. Makanya di dalam banyak training kreativitas, saya pikir itu juga hal-hal yang diajarkan. Karena kreativitas itu bukan born dengan creativity saja, tetapi itu ada hubungan dengan proses berpikir. Maksudnya begini, secara sederhana, yang kreatif sebenarnya orang yang mau mikir. Atau dengan dia berpikir, sebenarnya dia bisa melahirkan hal-hal yang baru, hal-hal yang unik. Karena kreativitas itu, ini pengertiannya, kemampuan untuk membuat kombinasi baru berdasarkan data, informasi, atau unsur-unsur yang ada. Membuat atau mencipta sesuatu bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang baru, tapi bisa merupakan gabungan kombinasi dari hal-hal yang sudah ada sebelumnya. Saya harus katakan jujur, misalnya podcast saya, sebagian besar itu isinya rekaman khotbah. Jadi saya tidak persiapan seperti yang Rick bilang, saya persiapan khotbah seperti biasa, semua khotbah saya rekam, lalu kemudian itu yang saya upload. Nah, memang ada orang-orang yang memang ya, orang-orang yang agak tua memang senangnya dengar seperti itu. Tapi juga kemudian saya bikin beberapa podcast dengan teman-teman, saya biasanya jarang bikin sendiri. Saya buat dengan istri saya misalnya, dengan beberapa teman di Perkantas. Kami buat podcast yang sifatnya lebih ngobrol, santai, membahas sebuah topik. Jadi, tidak selamanya sebenarnya kalau kita misalnya bikin podcast. Karena kalau kita bikin konten, maka Bapak Ibu memang mesti terus berpikir begitu. Tetapi di sisi lain, misalnya karena saya lihat dalam pengalaman saya sejak tahun 2000, ini sekitar 2005 atau 2006, khotbah saya rekam dari tahun segitu. Jadi sebenarnya banyak sekali yang rekaman-rekaman yang ada. Jadi tinggal di-upload aja. Sebenarnya saya lebih gampang cari konten. Saya bisa tiap hari munculin podcast karena ada rekaman-rekaman yang sudah saya edit sedikit, saya kasih pengantar di depan. Tetapi ya memang jujur aja itu bukan podcast seperti yang Bapak Ibu akan buat begitu ya. Nah, jadi poin saya adalah kreativitas itu berkaitan dengan kita melihat, mengkombinasikan, termasuk misalnya juga untuk beberapa video khotbah yang saya miliki, saya potong jadi 1 menit misalnya. Itu juga adalah saya pakai apa yang sudah ada, saya potong 1 menit, saya kasih judul, saya berikan sedikit editing, maka itu yang menolong akhirnya ya bisa ada konten yang kelihatannya ini baru padahal sebenarnya dari khotbah-khotbah yang sudah ada. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melihat hal-hal seperti itu juga.
Nah, next. Ya, ini ya. Jadi ini perubahan atau sebuah kesempatan. Slide-nya bisa next. Saya langsung masuk lah ya ke hal-hal yang tadi juga saya tegaskan dari yang Rick sudah sampaikan. Next lagi. Jadi how to make the change. If it doesn't challenge you, it doesn't change you. Nah, sekarang kita masuk kepada podcast ya. Nah, saya coba meng-highlight beberapa hal yang sudah disampaikan tadi. Jadi kita harus menyadari sebenarnya tentang pentingnya pesan verbal dan non-verbal. Next slide. Jadi ini kalau kita bicara podcast, sebenarnya podcast itu kan berhubungan dengan pesan, ini agak susah ya ngomongnya verbal, non-verbal. Pesan verbal secara khusus kalau kita bicara podcast ya. Next lagi. Nah, ini teori khotbah. Kalau Bapak Ibu nanti lihat di materi-materi khotbah. Next lagi, bisa tolong. Slide-nya agak lambat nih. Bisa tolong slide berikutnya. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu lihat khotbah, perhatikan itu. Sebenarnya elemen dari khotbah secara komunikasi pernah diteliti, itu pesannya hanya 7% dari kata-kata. Lalu 38% dari suara. Ada masalah intonasi, ada masalah volume begitu ya. Dan 55% itu body language. Jadi 55% itu body language. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya, misalnya kalau ada orang berkhotbah, secara teori body language-nya itu juga ternyata pengaruhnya sangat besar. Nah, body language itu sebenarnya hal-hal yang non-verbal ya. Misalnya cara berdiri, baju yang dipakai. Nah, itu ternyata pengaruh. Nah, kalau kita bicara hanya podcast, maka sebenarnya Bapak Ibu bisa ambil 7% sama 38%. Itu yang harus kita perhatikan. Nah, itu semua udah dibahas sama Rick tadi. Bagaimana menyampaikan, bagaimana memilih kata-kata. Waktu menyampaikan, bagaimana intonasi, bagaimana membuat orang tidak capek mendengar. Bagaimana kita misalnya ada jeda dan seterusnya. Karena Bapak Ibu nggak ada body language. Di dalam rekaman biasa ya nggak ada body language gitu ya. Nah, karena itu memastikan spoken words, voice tones itu Bapak Ibu mesti melakukan tadi yang saya Rick sudah sampaikan begitu ya. Bagi saya yang paling penting memang harus ada naskah. Ya, naskah itu jadi satu cara penting untuk supaya kita bisa menghayati. Saya pikir enak banget tadi dengar Rick ngomong ya tentang renungannya, karena dia yang bikin sendiri, dia tahu intonasinya kayak apa, gayanya sangat anak muda. Nah, saya nggak tahu juga nih apa memang ke depan mungkin suruh anak-anak yang bikin renungannya ya gitu. Itu jadi hal yang menarik juga untuk ke depan begitu ya. Tapi tentu Bapak Ibu sebagai orang-orang yang akan menyampaikan harus belajar. Harus belajar untuk bukan berbicara depan kelas, tapi ini berbicara kepada murid dari hati ke hati lah, kira-kira seperti itu. Nah, karena itu yang penting juga, next slide. Ini tadi udah disampaikan Rick juga ya, kualitas rekaman harus baik. Hati-hati, jangan, karena apa ya, kalau kualitas rekamannya kurang enak, ingat ya, kita main di media yang hanya suara. Nah, syukurnya memang HP-HP sekarang, smartphone itu sudah cukup baik. Jadi saya pikir kualitas rekaman audio yang baik bisa didapatkan hanya dengan tentu HP yang baik, pakai earphone kalau bisa, dan di ruangan yang kondusif tadi yang Rick bilang. Dan itu ya, mungkin nanti Bapak Ibu kalau yang mau bikin podcast pribadi, pikirin juga mungkin mau mengeditnya pakai apa, begitu ya. Biasanya untuk podcast kita pakai Anchor.fm, karena Anchor.fm ini yang nanti akan mendistribusikan podcast kita kepada
platform yang seperti Spotify, Google Podcast, ataupun Apple Podcast. Jadi itu perlu diperhatikan. Next ini adalah gunakan bahasa telinga. Apa sih yang dimaksud dengan bahasa telinga? Jadi tetap mesti ingat, kita tidak sedang, orang nggak bisa lihat tangan kita lagi memberikan penggambaran. Kemarin saya ketemu ada satu gajah besar banget gitu. Nah, apa itu besar banget? Bagaimana mendeskripsikan besar banget? Mungkin di sini kita mesti menggunakan bahasa telinga, seperti misalnya kita mesti menggambarkan yang orang-orang mungkin secara imajinatif anak Atalia bisa bayangin gitu. Seperti apa dan seterusnya. Jadi kita mesti menghayati bahasa telinga ini beda sama bahasa buku cetak. Jadi Bapak Ibu jangan bacakan renungannya, tetapi mari sampaikan renungan itu dengan bahasa yang ya kayak kita lagi bercerita dan orang itu kita bayangkan sedang mendengar hanya dengan kupingnya. Lalu next slide. Nah, ini juga yang saya sama Pak Anton waktu itu saya bilang kayaknya sih kita ini cenderung ngomongnya panjang. Makanya sebenarnya kalau dalam latihan ngomong pendek itu jauh lebih sulit. 8 menit itu buat Bapak Ibu ini pasti pergumulan. Guru tuh sukanya ngomongnya panjang. Nasehatinnya aja bisa 7 menit, 8 menit begitu ya. Nah, karena itu retention span itu di media digital memang unik ya. Menurut beberapa penelitian itu hanya kira-kira 5-7 menit. Itu retention span-nya. Jadi maksudnya orang tuh mau denger. Jadi kalau ada misalnya podcast misalnya 1 jam, kita bisa dikasih tahu nanti oleh podcast analyzer-nya begitu, bahwa ternyata retention span orang dengar podcast kamu hanya kira-kira di 5 menit pertama. Sesudah itu orang akan pindah ke yang lain. Jadi memang ya balik lagi, karena ini renungan sekolah, anak-anak sih wajib dengar ya. Tapi saya pikir jangan juga akhirnya jadi nggak menarik. Karena itu manfaatkan dengan baik. Setiap anak-anak lihat, nah, saya nggak tahu nih, perilaku Bapak Ibu juga mungkin sama. Kalau buka podcast, langsung yang kita cek berapa menit kan. Dan itu selalu keluar tuh. 7 menit. Oh ya udah 7 menit. Tapi begitu lihat, setengah jam. Waduh. Nah, ini yang kita mesti antisipasi juga. Jadi masalah retention span itu ya. Nah, yang lain-lain secara teori sih sudah dibahas sama Rick tadi ya. Mungkin coba lewatin aja slide saya. Jadi ini masalah ini ya, perlu ada opening, body, closing. Kalau 8 menit itu berarti ya kayak tadi, openingnya jangan kelamaan. Kita memang lama diisi di body-nya dan penutup. Jadi bisa aja penutup 1 menit, pembukaan 2 menit, lalu nanti body-nya sisanya 5 menit, bisa dibagi antara ada cerita ya. Ini masalah pengantar tadi. Nah, pengantar itu saya tuliskan begini kali ya, secara teori yang saya hayati. Sebelum mendengarkan podcast, anak-anak kan mungkin dengar di rumah ya. Pikiran orang mungkin masih kemana-mana. Pengantar yang baik akan segera menangkap perhatian mereka. Jadi misalnya, tadi yang dikasih contoh dari data-data atau mungkin dari fakta yang unik gitu ya. Misalnya 10 atau 9 dari 10 remaja pria sudah menonton pornografi. Nah, itu kan sesuatu yang wow. 9 dari 10 remaja pria sudah menonton pornografi. Lalu dari situ kita masuk lagi. Next. Kalau ini teori membuat pengantar. Tapi yang tadi kan 9 dari 10 remaja pria nonton pornografi. Mungkin anaknya ngomong, apa hubungannya sama gua? Nggak ada gua di situ. Nah, mungkin expose a need. Mungkin kita bilang, kita kasih tahu nih faktanya, kalimat kedua misalnya, mungkin juga siswa pria di SMA Atalia termasuk di dalamnya, atau mungkin kamu juga sebagai. Nah, itu istilahnya kayak expose a need, supaya ini bukan cuman ada data, ada fakta, tetapi mereka sadar, oh iya ya, ini juga adalah apa yang saya butuhkan. Tentu tidak menghakimi, tetapi menolong mereka untuk melihat bahwa itu realita yang dia juga mungkin bergumul untuk hal itu. Lalu next. Nah, seperti yang tadi Rick sampaikan, akhirnya kita membawa mereka kepada bagian Alkitab yang dipelajari.
Jadi sebenarnya ada peralihan nih dari situasi, dari fakta, dari hal-hal yang menarik, lalu kemudian kita bawa masuk bahwa bagian firman Tuhan hari ini dan seterusnya. Nah, saya setuju juga tadi, jangan kepanjangan baca ayat. Karena memang 7 menit, 8 menit itu sangat terbatas, maka kita harus memberikan pilih-pilih begitu ya. Next slide. Nah, boleh next lagi. Waktu Bapak Ibu nanti persiapan, kalau kita biasakan persiapan PA kita baca, anggaplah bacaannya yang ditentukan dalam devosi 13 ayat. Tapi dalam 13 ayat itu mungkin Bapak Ibu bisa mendapatkan 5 hal. Tetapi untuk konteks ini, saya setuju sama Rick tadi ya, pilih 1 atau paling banyak 2 poin yang akan disampaikan. Kita nggak sanggup menyampaikan semua hal karena waktu yang terbatas. Jadi, bayangkanlah podcast Bapak Ibu itu bukan seperti senapan mesin yang banyak pelurunya, gitu ya. Tetapi seperti paku yang dipukulkan, ditancap, nanti dipukul lagi. Jadi 1 poin, tetapi 1 poin itu diperkuat dengan ilustrasi, diperkuat dengan pengantar yang baik, diperkuat dengan penutup yang menantang. Jadi terus ditancapkan. Jadi 1 poin itulah yang akan menjadi poin yang kita sampaikan. Next. Nah, ini udah disampaikan juga ya. Gunakan ilustrasi, ya. Contoh cerita kehidupan nyata untuk menegaskan poin yang diangkat. Ya, jadi tolong pahami bahwa cerita bukan demi cerita, tapi cerita demi menegaskan. Ya, next slide bisa tolong. Yuk. Kepotong suaranya. Oh, oke. Jadi, saya menghayati firman Tuhan itu bukan seperti, atau firman Tuhan lewat podcast itu bukan seperti senapan mesin 10 peluru. Kita tembakin semua peluru akan keluar. Tetapi seperti paku yang kita palu begitu rupa makin dalam menancap, palu lagi makin dalam menancap sampai benar-benar menancap dengan dalam. Jadi bayangkan kalau ada 1 poin kebenaran, lalu ditolong dengan ilustrasi yang baik, ditolong dengan pengantar yang baik, ditolong dengan penutup yang baik. Jadi itu sebenarnya hanya 1 hal itu, tapi terus dipaku, dan itu akan menancap. Jadi, hindari keinginan kita untuk menyampaikan semua hal dalam keindahan perikop itu, karena memang realitanya Bapak Ibu sedang menyampaikan podcast 8 menit. Ya. Next slide. Next lagi. Next ya. 1 lagi. Nah, ini tadi Rick sudah bilang juga ya. Gunakan ilustrasi. Jadi balik lagi, semua itu menegaskan poin yang diangkat. Kalau Bapak Ibu mungkin tahu apa yang siswa sukai, apa fenomena yang ada di Atalia yang mereka pernah alami, maka Bapak Ibu bisa memasukkannya. Dan bagian closing, next. Bagian closing bisa tadi ya, berisi ajakan, tantangan, refleksi. Jadi ini coba Bapak Ibu pikirkan, seperti contoh yang Rick bikin tadi. Bagi saya itu akhirnya menolong untuk secara sederhana orang menerapkan itu dalam kehadiran, keberadaan dirinya. Nah, mungkin sedikit masukan yang saya mau berikan sebagai bagian yang saya lagi belajar juga sih Bapak Ibu ya. Next. Yaitu bagian respon siswa. Nah, biasanya memang kan respon siswa itu alangkah baiknya saya pikir begini. Kalau Bapak Ibu mau sedikit lebih capek, coba pikirkan 1-2 pertanyaan atau 1 pertanyaan apa yang teman-teman siswa bisa responi. Memang paling gampang tuh pertanyaan itu ya. Apa yang kamu dapat dari renungan hari ini? Tuliskan. Itu paling gampang ya. Tapi jujur aja sebenarnya itu pertanyaan males ya. Pertanyaan yang tidak engaging dengan apa yang mereka baru dengar. Sehingga kita perlu berpikir extra mile untuk melihat bagaimana renungan hari ini dalam poin yang kita sampaikan. Kita ingin dia meresponinya dengan tepat. Nah, saya melihat beberapa bahan-bahan digital. Saya juga lagi belajar, kami lagi mau coba buat materi pemahaman Alkitab digital.
Saya melihat beberapa buku-buku yang dari luar negeri sudah pakai video dan segala macam begitu ya. Nah, dan saya menemukan ini ya. Next slide, Bapak Ibu nanti bisa lihat ya. Bisa carilah di internet digital pedagogy gitu ya. Nah, ini satu hal yang menarik nih. Ini sebenarnya saya dapat literatur tahun berapa, tapi kemudian ini ada literaturnya, ada bukunya. Nah, poin saya adalah perhatikan, kita berharap digital pedagogi ini adalah, jadi gini, bagaimana metode pembelajaran digital juga mengubah beberapa hal di dalam penyampaian kita dan respon anak-anak. Jadi, saya kasih contohnya dulu ya, saya kasih teorinya dulu, nanti Bapak Ibu bisa lihat next. Jadi kira-kira begini ya, asumsi dasarnya, ternyata menurut penelitian sekarang mulai bergerak dari content to conversation. Jadi dulu kan kita, yang penting kita nyampein pelajarannya. Jadi kita pikir, ya udah kalau anaknya udah tahu pelajarannya, dia udah nonton video kita, udah selesai tuh. Tapi ternyata more about digital, kita bisa menciptakan conversation. Makanya kalau teman-teman perhatikan, saya melihat sebenarnya begini, yang paling membaca kebutuhan digital itu sebenarnya adalah digital platformnya. Contohnya lihat, YouTube, dia memberikan tempat yang namanya live comment, live chat. Instagram, ada live feed, ada pasti bisa respon di situ. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan, itu adalah cara generasi ini dalam platform digital, they want to learn something. Jadi balik lagi, kalau sekolah atau pendidikan hanya membuat semua materi pelajaran direkord, di videoin, lalu selesai, tidak memikirkan bagaimana mengajak mereka berconversation. Nah, itu saya pikir juga mungkin kita sudah pakai digital, kita pakai video, kita pakai apa belajarnya, tapi kita tidak masuk dalam digital pedagoginya. Nah, dari consumption to creation, dari correct to correcting, dari control. Nah, ini menarik lah teorinya, dari control to chaos. Nanti Bapak Ibu bisa cari bukunya. Tapi ini kira-kira gambarnya waktu next yang terakhir. Jadi ini ada teorinya bagaimana membahas tentang digital pedagogy, lalu berkaitan dengan consumption to creation dan seterusnya. Tapi polanya yang saya lagi mikirin begini ya, termasuk juga maksudnya saya lagi mikir buat devosi Bapak Ibu, bagaimana pertanyaan-pertanyaan meresponi devosi itu sebaiknya menciptakan percakapan. Walaupun mungkin anaknya nggak langsung nanya ya, tapi itu menciptakan percakapan dia dengan dirinya, percakapan dia dengan lingkungan sekitarnya, percakapan dia mungkin dengan lebih jauh lagi. Nah, itu yang saya harap kita pikirkan. Jadi misalnya contoh, kami punya bahan yang hybrid sekarang, namanya bahan hybrid. Jadi bahan PA yang di dalamnya waktu dipakai harus sambil nonton video. Jadi sambil nonton video, lalu kita PA, lalu kita bahas. Nah, yang menarik adalah setelah mendengarkan atau melihat tayangan video itu, dan ini videonya nggak lama, kira-kira 10-15 menit. Sesudah itu, yang dilakukan bukan menanyakan apa yang ada di video tadi. Bukan begitu. Itu model pembelajaran lama tentang konten. Nah, tadi sebenarnya Rick singgung itu. Rick bilang jangan repetitif. Jadi, mereka baru nonton misalnya 3 hal untuk pertumbuhan rohani. Maka pertanyaannya jangan sebutkan 3 hal yang disampaikan dalam video tadi untuk pertumbuhan rohani. Lalu kemudian mereka jawab 1, 2, 3. Jadi kayak nyalin ulang video tadi. Nah, itu bukan model pembelajaran digital. Itu masih konten. Bagaimana mengkaitkan itu? Misalnya kita langsung ambil 1 poin. Misalnya kita bisa aja bikin dalam video tadi, Daniel sungguh berani di tengah-tengah kondisi zamannya. Bagaimana kamu juga meresponi itu? Nah, mungkin Bapak Ibu pikir, itu mah udah biasa Pak, itu kan bikin pertanyaan aplikasi kepada siswa. Tapi ternyata di dalam pembelajaran digital, jangan menanyakan apa yang dia dengar, tapi mari mengeksplorasi lebih jauh apa yang dia dengar untuk menjadi sebuah pembelajaran yang dia akan berdialog lah, kira-kira seperti itu.
Nah, jadi saya pikir nanti menarik ya kalau Bapak Ibu yang manajemen pendidikan gitu kali ya, coba cari-cari literatur. Ini sudah masuk sedikit ke digital pedagogy dan ada 4 poin ini yang saya pikir akan menarik. Nah, mungkin untuk devosi ini Bapak Ibu bisa masukkan sehingga cobalah buat pertanyaan refleksi yang membuat anak itu bukan hanya tahu konten hari ini, tapi dia berdialog baik dengan dirinya, dengan Tuhan, dengan lingkungan, bahkan mungkin juga dengan Bapak Ibu kalau perlu. Oke, dari saya itu dulu. Terima kasih. Tuhan memberkati. Thank you banyak Alex sama Kokoh Rick. Ada hanya gak sih kalau Kokoh itu? Tergantung dari Chinese mana, Pak. Oh gitu ya. Chinese Depok pakai Kokoh. Bang Alex juga dipanggil Koh kan Bang kalau ke Jakarta Barat ya Bang? Betul. Oke. Ini enak banget sih Bang, materinya dari dari Bang Alex, dari Rick juga gitu. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya sebelum nanti ada beberapa hal lagi mungkin ya kalau ada Bang Alex atau Rick penutup untuk menyampaikan beberapa hal. Lupa membuat teman-teman kalau ada pertanyaan bisa langsung ditulis di di chat ya, cuman semua nggak live soalnya gitu ya. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Kayaknya jelas banget sih Bang nih dengan apa yang disampaikan. Bang mungkin tertarik banget sih Bang sama digital pedagogi ya gitu, karena ini sesuatu yang ya saya sih secara pribadi baru dengar ya digital pedagogi, karena saya juga baru dengar. Karena misalnya ya paling nggak saya lah gitu ya, masih banyak bicaranya tuh tentang konten ya, bukan conversation gitu ya gitu. Nah ini mungkin bisa dibedah lagi gitu Bang terkait bagian ini. Detail terkait digital pedagogi, karena ke depan nih mungkin ya paling enggak kalau misalnya ya kita harapannya kan segera berlalu nih Bang pandemi ini gitu ya. Cuman paling enggak kayaknya sih karena Banten sampai sekarang masih zona merah gitu ya. Mungkin 1 semester tuh masih online gitu ya. Nah itu untuk kita ya mungkin ya, jadi nggak cuma devosi doang, tapi mungkin nanti ke materi pembelajaran gitu ketika kita nyampein gitu ya, untuk akhirnya bisa menolong mereka menarik kesimpulan yang tepat, kan memang mengkontekstualisasikan dengan kehidupan mereka kali gitu ya. Iya. Jadi dijelaskan entah itu mengulang atau beberapa hal yang mungkin Bang Alex perlu tekanin lagi terkait pedagogi ini Bang. Saya juga jadi kemarin kami kan bergumul juga dalam pelayanan, karena salah satu standar yang kami lihat itu kampus. Kampus ini agak luar biasa juga ya, begitu tanggal berapa tuh, 2 Maret atau apa, pemerintah mengumumkan ada yang corona, lalu nggak lama tuh kampus, salah satunya UI ya, sangat cepat bereaksi, langsung bilang libur 1 semester sampai akhir Juni gitu ya. Dan sekarang kampus lagi bilang libur sampai akhir tahun. Dan saya pikir itu jadi patokan kali ya, karena mungkin orang-orang kampus yang memutuskan bahwa tidak ada kelas offline sampai tahun depan baru mulai kelas offline. Jadi itu membuat kami secara pelayanan harus berpikir bagaimana melakukan pelayanan secara online. Jadi akhirnya kita diskusi gitu ya, ketemu beberapa hal, tapi saya masih merasa ya kita udah dapat keyakinan firman Tuhan, Injil harus diberitakan, tapi juga bergumul gitu ya, ada nggak hal yang secara saintifik ya pernah dilakukan untuk melihat tentang pembelajaran digital. Dan ternyata ini salah satu literatur. Jadi waktu itu seorang teman dari Singapura memantiklah pemikiran kami waktu dia mengatakan
meresponi digital ministry, we need to really think about 4 things. Pertama, digital platform. Jadi dia bilang kita pilih dulu digital platformnya. Saya maunya pakai apa nih? Karena ternyata nanti digital pedagoginya itu sangat tergantung platform apa yang kita pilih. Kalau platform pembelajaran kita adalah misalnya YouTube, maka digital pedagoginya walaupun prinsipnya sudah ada gitu ya. Nah, jadi yang pertama platform dulu dipilih, yang kedua baru bicara digital pedagoginya, yang ketiga baru kita bicara skill. Nah, ini termasuk bagaimana mentraining orang-orang yang ada dalam digital environment yang baru itu untuk melakukan perubahan itu. Karena kan berarti ada hal yang lebih berubah gitu ya. Baru sebenarnya yang terakhir, ini saya kaget juga, dia bilang yang terakhir baru konten. Karena realitanya konten itu kita udah punya kan? Kita udah punya kan, belajar minggu ini belajar apa, minggu ini belajar apa. Kira kita udah punya. Jadi dia konten dia taruh di bawah begitu. Nah, jadi waktu saya coba searching, cari-cari gitu, nah ketemulah ini satu buku. Nah, bukunya ini bicara tentang digital pedagogi ini. Dan dia kasih 4 hal tadi, ya. 4 hal tadi yang bagi saya sebenarnya kalau pembelajaran modern, kemarin ngobrol sama Pak Anton, kita bicara flip classroom, kita bicara bagaimana anak-anak tuh kalau ketemu cuma diskusi, mereka udah belajarnya di rumah, atau sudah belajarnya bukan di sekolah lagi begitu ya. Maka saya melihat juga sebenarnya dasar-dasarnya sama. Cuma nanti bagaimana yang tercipta adalah misalnya from content to conversation. Jadi mungkin kalau bicara conversation, maka kita lihat juga platform digitalnya apa yang kita punya, apa-apa yang kita pakai, bagaimana orang memberi respon. Nah, memang sulitnya podcast itu nggak ada tempat beri respon. Podcast itu kurang, di Spotify itu nggak ada di bawah, thank you banget lah ya, podcast lu bagus banget, nggak ada tuh. Jadi orang mainnya di mana? Dia share ke Instagram, dia share ke mana gitu. Nah, jadi akhirnya kita bisa melihat nih, kita nggak, jadi kalau podcast, bagaimana kita minta respon? Nah, Bapak Ibu kan pas nih ya, bisa memberikan itu sebagai tugas ke anak-anak. Tolong responi podcast saya. Saya udah bikinnya susah-susah, ayo respon gitu ya. Karena ini sudah jadi program dari sekolah. Nah, waktu meresponnya itu yang saya pikirkan, jangan cuman apa yang Anda dapat dari podcast hari ini, tuliskan dan sharingkan. Bagi saya, kita mungkin bisa one further untuk menciptakan conversation. Lalu, dari consumption to creation. Nah, ini sedikit, sorry ya, ini saya juga baru baca sih tadi Bapak Ibu ya. Saya lagi baca, lagi pikirin. Jadi sebenarnya pola pembelajaran itu, ini juga pola lama, adalah to create something. Sebenarnya beberapa Bapak Ibu sudah lakukan itu. Misalnya setelah ngajar, tolong ya materi semua yang kalian dapat 1 semester ini, biologi, tolong kalian buat video singkat 5 menit. Nah, itu sebenarnya metode bukan mereka mengkonsumsi saja, tapi they create something. Walaupun dia meng-create sesuatu dari yang dia dapat selama ini. Misalnya, coba create. Karena waktu dia create, dia mau nggak mau belajar lagi. Apa sih yang dia sudah pelajari selama ini? Nah, mungkin Bapak Ibu yang sudah melakukan itu, termasuk kan kayak tadi pagi udah belajar Filmora, udah belajar apa gitu ya. Sebenarnya kan Bapak Ibu bisa pakai itu bukan cuma untuk bikin video saya ke Pantai Carita sama anak-anak kelas saya. Bukan itu, tapi pakai itu untuk mungkin create something. Nah, itu bisa di-endorse ke anak-anak juga. Dan anak sekarang itu nggak butuh training-training kayak kita. Mereka editor-editor film yang jago lah ya. Atau paling tidak mereka bisa belajar lebih cepat dari kita belajar. Jadi, itu yang dimaksud dengan from consumption to creation. Lalu kemudian dari correct to correcting. Jadi, kebiasaan kita kalau mengajar yaitu supaya anak tahu yang benar. Tetapi, nah ini memang dia pakai, ini ada teorinya lah panjang ya. Nanti saya kasih Pak Anton bukunya. Bapak Ibu nanti yang tertarik manajemen pendidikan bisa baca. Poinnya adalah dia bilang, lihat Wikipedia. Bahwa Wikipedia itu semua orang punya room untuk berkontribusi memberikan. Jadi
kebenaran itu, nah ini memang menarik ya. Kebenaran itu tidak di state ini, cuman ini. Tetapi setiap orang bisa berkontribusi. Jadi bukan only the correct things, tetapi correcting. Jadi ada bagian di mana kita terus berkolaborasi untuk menambahkan kepada apa yang menjadi pembelajaran. Nah, mungkin ya buat kita firman Tuhan kan pasti udah ya dan amin final ya. Tetapi mengkaitkan dengan apa ya? Bahwa kita memberi room anak-anak berkontribusi. Bukan bilang bahwa ini cuma satu, definisinya cuma satu, ini aja. Tetapi ya saya pernah selesai khotbah ada anak yang bilang, kakak bilang begini-begini, saya bacanya begini kok. Oke. Jadi saya jadi belajar juga, iya ya, saya nggak bisa bilang pokoknya yang saya sampaikan itu yang paling benar, paling pakem. Apalagi waktu itu saya sebenarnya sedang menyampaikan sejarah. Dia membaca sejarah dari sumber yang berbeda. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, Wikipedia itu beroperasi dari poin itu. Nah, itu sebenarnya prinsip ini yang dipakai, bahwa not only correct, tetapi correcting. Jadi proses correcting itu proses di mana terjadi pembelajaran. Jadi prosesnya. Jadi belajarnya itu bukan definitif apa, tetapi proses misalnya. Karena bisa jadi gini, di Wikipedia, kalau orang bilang ternyata yang kita contribute salah, itu diturunin, dibuang. Nanti ditambah lagi. Jadi sebenarnya proses itu yang terjadi pembelajaran. Dan termasuk yang terakhir, nah ini control to chaos ini yang dia poinnya begini. Guru harus menciptakan kekacauan di kelas supaya murid itu terdorong untuk menyusun ulang apa yang sebenarnya mungkin selama ini kan kita kontrol. Pokoknya yang benar ini ya urutannya 1, 2, 3, 4 misalnya. Harus mulai pertama ini dulu, kedua ini dulu. Nah, masa postmodern di dalam masa yang lama, modern itu selalu mulai dengan kalau dia tahu, maka pasti dia lakukan. Itu kan pola pemahaman kita. Dari pengetahuan ke perasaan, ke behavior. Sekarang agak berbeda. Ketika mereka bicara, banyak anak nggak tahu definisi, tapi dia ngalamin. Aku ngerasain ini loh kak, kenapa ya aku kayak begini ya? Kalau anak dulu, Bapak Ibu dan saya, anak modern, lu galau nih, ini namanya galau. Kita langsung bicara namanya, kita nggak tahu perasaannya, dia belum cerita aja, lu galau nih. Tapi anak sekarang, dia bisa, gue nggak tahu nih kenapa aku begini gitu ya. Sehingga proses mereka belajar dulu mulai dari yang diketahui, dirasakan, dialami. Tapi pembelajaran sekarang bisa jadi dia alami dulu. Lalu jadinya kemudian dia mengkristalkan, oh ini loh namanya. Nah, Bapak Ibu Guru sebenarnya bisa menolong, tanda kutip, menciptakan chaos supaya terjadi pembelajaran dan itu lebih in sama mereka ketimbang kita cuma ngasih tahu. Nah, Bapak Ibu ini aplikasinya apa? Maaf ya, saya agak bicaranya mungkin Bapak Ibu pikir banyak hal dalam kekristenan, termasuk juga dalam pola pelayanan kami, saya harus coba adaptasikan. Dulu kalau anak baru masuk, maka pertama, saat teduh, doa. Jadi kita kasih dulu dasar-dasarnya, dan kita berharap dia lakukan itu dulu dengan pemahaman apa. Kalau dia lakukan itu, maka dia pasti akan begini, begini, begini. Sekarang saya harus katakan dalam lapangan, mungkin kita tidak langsung masuk ke doa saat teduhnya sekarang. Tapi kita mungkin mengangkat tema-tema kehidupan. Misalnya, kenapa aku ada di dunia ini ya? Dan memang sekarang ya pertanyaan-pertanyaan apologetis, makanya pelatihan apologetis itu laku banget. Karena anak-anak itu nggak bertanya, Kak, gimana cara saat teduh? Dia bukan nanya itu. Dia akan bertanya, kenapa saya alami ini? Kenapa orang tua saya bercerai? Jadi kita bisa masuk dari poin itu, dan waktu kita masuk ke situ, dia mendapatkan jawaban atau dia bergumul dengan jawaban tertentu, lalu kemudian kita pelan-pelan menarik dia, membawa dia kepada, karena itu kamu butuh relasi dengan Tuhan yang terus-menerus. Makanya kita baru masuk ke saat teduh. Jadi mungkin ada pola yang tidak mengikuti kurikulum yang sangat teratur, kesannya chaos, tetapi sebenarnya tetap kita mau membangun itu, tetapi mungkin titik mulainya beda dengan yang selama ini kita lakukan. Titik mulai kita selama ini asumsinya apa? Dia harus tahu dulu. Kalau dia tahu, pasti dia lakukan. Ternyata apa? Banyak anak tahu juga nggak lakukan.
Kenapa? Karena bisa jadi dia bilang begini, apa hubungannya saat teduh tiap hari sama hidup beriman saya? Jadi kadang-kadang mungkin kita membalik polanya, agak chaos, tapi sebenarnya kita sedang membangun hal yang sama karena generasi ini punya pembelajaran pola yang mungkin berbeda sekali dengan kita yang dahulu. Sorry ya, jadi kepanjangan. Thank you. Tes. Oke bang, thank you banyak ya bang. Bukunya jangan dikasih ke aku ya bang, nggak ngerti nanti bang. Oke, sekarang ke Rick ya. Rick, kenapa? Gimana ceritanya ya? Akhirnya bisa sampai ke podcast. Terus pakai platform apa? Terus suka dukanya? Karena kalau denger kan dari bertiga itu kamu yang paling banyak kerjaannya kayaknya ya, bener gak tuh? Nggak juga sih Pak. Nggak juga ya. Maksudnya tadi apa pertanyaannya? Ya kenapa? Gimana nih ceritanya kamu bisa podcast? Bisa akhirnya kok tiba-tiba masuk ke podcast gitu, itu bertiga gimana ceritanya? Terus pilih platform apa waktu itu? Terus suka dukanya ketika menjalani itu kayak gimana? Ya, pertama sih itu diajak ya awalnya ya. Jadi diajak sama teman saya yang perempuan itu namanya Karmia. Jadi dia pengen buat memang tadinya renungan devosi untuk anak-anak muda. Dan mungkin kita kan nggak ini ya, maksudnya kita nggak berdiri atas satu gereja tertentu. Jadi kita bisa cukup general pasarnya dan bisa apa ya, mungkin dengan pergumulan dan konteks di circle kita, karena mungkin circle aku dengan para narasumber itu cukup dekat gitu. Jadi ya secara khusus tadinya pengen buat untuk anak muda, dan kita pengen lah di masa pandemi ini bisa juga memberikan perenungan. Walau belum banyak platform yang kita tahu juga yang tadi berdiri sendiri, kebanyakan mungkin udah berdiri di atas gereja dan renungan. Yang sendiri itu belum terlalu banyak, jadi kita lihat juga mungkin ada pasarnya, dan kita lihat feedbacknya juga awal-awal lumayan positif. Jadi kita masih continue sampai sekarang, masih lanjut. Dan mungkin yang tadi suka dukanya mungkin konsistensinya itu ya perlu diperhatikan, karena awal-awal mungkin animonya kan ya cukup baik, tapi kan lama-lama sesuatu yang rutinitas itu juga kadang membuat jenuh. Padahal sampai sekarang kita masih bisa tetap jalan, tapi mungkin tadi konsistensinya untuk merenungkan itu kan somehow perlu emosi juga ya, perlu mendalami, dan di dalam waktu tertentu seperti kita ada deadline gitu untuk post. Jadi memang ada pergumulan-pergumulan, kadang wah pakai yang udah ada, yang mungkin nggak di-remake lagi, kadang ada juga pergumulan untuk kayak bagaimana supaya kita tetap stay di dalam pasar kita untuk bisa terus dengar, sehingga kadang mengurangi otentisitas yang ada Pak. Jadi kadang-kadang ya yang penting terdengar baik, ini juga mungkin bisa jadi feedback nanti ke depannya. Kadang perform itu bisa jadi ya dalam konteks ini ya, performnya maksudnya kualitas daripada perenungan itu melebihi daripada otentisitasan perenungan secara personal. Duka yang gimana so far nggak ada sih Pak, memang paling agak kesulitan di pengeditan, lama-lama semakin terbiasa kan semakin mudah. Dan ya tadi sih Pak, paling untuk kayak tetap jaga quality di dalam devosi kita aja Pak. Rick pakai apa Rick editnya Rick? Saya pakai ini Bang, pakai Movavi. Jadi ada program, jadi kakak ada, tapi ini program berbayar ya. Jadi program editing video. Jadi basically sih memang mesti pakai video editor untuk bisa untuk bisa set mixing lagunya. Dan juga sebenarnya kan kalau video kan gambar, itu bisa di-convert ke MP3. Movavi itu lumayan easy to use, jadi nggak terlalu sulit kayak pakai After Effects dan sebagainya. Jadi sangat friendly buat awam. Tapi memang kalau yang free-nya dia cuma bisa berapa detik gitu. Oke. Ya. Thank you Rick. Thank you. Oke. Suka jenuh
namanya terkejar-kejar deadline dan segala macam, terus juga terkait kualitas. Itu tuh setelah berjalan berapa lama? Kamu udah berapa lama sih bikin podcast ini? Terus ada di masa-masa itu tuh setelah berapa lama? Kita jalan udah kurang lebih mungkin 2,5 bulan, 2 bulan mungkin, 2 bulan Pak. Oh, oke. Soalnya Bapak lihat udah lumayan banyak ya podcast di Ruang Renung yang kamu bikin itu ya? Karena seminggu kita upload 3. Oh, seminggu 3. Jadi udah total berarti hampir ya 20 lah. Oh, oke. Tadi tuh Bang Alex ada bawain poin tentang yang digital platform, pedagogi, skill konten. Itu kamu ngalamin kayak gitu gak? Karena notice juga nih baru terakhir, ternyata poin terakhirnya malah konten ya. Paling pertama tuh justru pilih platformnya gitu, terus cara nyampeinnya, baru skillnya, baru ngomongin kontennya gitu. Itu kamu ngalamin proses-proses kayak gitu? Iya, to be honest sih enggak, tapi kalau mungkin masa ini pemataan yang baru juga buat aku. Jadi tadi aku ada di tension antara udah terkonsep dan kita jalan dulu aja, terus yang lainnya mengikuti. Jadi memang awalnya kita kurang rapi sih Pak, masih di dalam ini tadi saya bilang juga secara konsep masih agak prematur karena secara teori ya kita masih awam banget, masih amatir. Tapi ya sebisa mungkin kita kuatinnya ya tadi di konten, karena kan kita basically orang teologi semua ya. Kita maksudnya punya tools, kita punya ya kalau bisa dibilang skill juga di dalam mengexegete Alkitab, tapi sekarang udah banyak banget resources yang bisa dipakai juga. Jadi saya kalau yang tadi thank you juga buat Bang Alex di post tentang ini ya, digital pedagogy ini. Saya awalnya juga nekat sih, jadi nggak tahu teori, pokoknya kita mulai aja gitu. Jadi baru tahu oh begini ya, tapi ya, paling tidak jadi ini sih, karena udah ngelakonin, jadi kayak ada feel-nya. Waktu dia bilang begini, kita langsung connect. Oh iya ya, selama ini ternyata ini yang terjadi dan seterusnya. Oke, Bang Alex dan Rick, mungkin ada satu kata atau dua patah kata untuk menyemangati kami melaksanakan proses yang panjang ini, 3-5 renungan, Bang Alex dan Rick. Dari Rick dulu deh, nanti baru Bang Alex tutup. Oke, kalau dari aku tadi mungkin tadi ya berjalan-jalan di tengah itu ada kecenderungan kadang lebih ingin tampil atau lebih ingin supaya gimana kualitas devosi ini baik gitu. Dan kadang hal ini justru bisa menjadi sandungan saat kita sebenarnya dengan sederhana aja kita renungan, dengan sederhana kita benar-benar menggali firman, dan itu hal yang jauh lebih penting ketimbang bagaimana hasil kita didengar. Maksudnya itu tentu penting, tapi maksudnya bagaimana kita otentik memberikan merenungi firman Tuhan dan kita menyampaikan apa adanya di dalam pergumulan kita terhadap firman Tuhan itu sebenarnya akan jauh lebih berbicara kepada kita. Oke. Ini boleh kalimatin kayak gini gak sih, Rick? Tampil versus berbagi hidup _ firman. Yes. Gimana tuh Pak? Saya malah makin bingung. Kan seringkali ketika kita mau bikin proses rekaman itu kita kepikiran gimana caranya ini nyampe ke orang-orang gitu. Tapi kayaknya jauh lebih penting ya emang kita motivasinya lagi pengen berbagi hidup, kita lagi pengen berbagi itu yang dasar kita untuk membuat ini, sehingga akhirnya kalau kata Glenn Fredly sih apa yang dari hati nyampe ke hati kan, Rick? Wes. Wah, saya nggak dengar deh Pak, maaf. Jadi kalau emang kita benar-benar pengen bagiin firman Tuhan yang sedang kita nikmatin, pengalaman hidup bersama Tuhan yang sedang kita nikmati dan kita sampaikan itu, ya rasanya orang akan nyampe gitu ke orang, dibandingkan kalau memang kita malah lebih mikir wah kayaknya ini nih pas buat orang nih, ini nih pas buat si ini nih, buat sini. Tapi memang kita lagi bicara tentang berbagi hidup, berbagi firman gitu. Ya. Gitu. Bang Alex? Ya sama lah ya, aku ingat kalimat tadi aja lah. Beritakanlah firman pada segala kesempatan, dalam segala kebenaran, dengan segala usaha. Jadi mungkin podcast ini hanya salah satu usaha ya. Tapi jangan berhenti Bapak Ibu dan saya juga untuk terus
pada segala kesempatan, dalam segala kebenaran, dengan segala usaha. Oke, thank you banyak Bang Alex sama Koko Rick. Kita mau tutup dalam doa sekaligus menutup rangkaian pelatihan kami hari ini, Bang. Minta Pak Martin sebagai konselor konselor agung di Atalia. Bang Alex mungkin kenal ya Pak Martin. Kenal. Halo Pak Martin. Gimana sih doanya? Sini. Jangan zoom perut saya. Oke. Udah. Potong. Udah. Ya udah. Yuk Bapak Ibu, Bang Alex dan Rick, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk sepanjang hari ini buat pembekalan yang dilakukan oleh sekolah dalam rangka memperlengkapi kami di dunia pendidikan, khususnya di SMA Atalia. Kami bersyukur untuk setiap narasumber dari pagi sampai sore hari ini, untuk setiap hal yang diberikan. Kami tahu mungkin ada kelelahan, ketakutan, kegentaran, kebingungan bahkan, oleh karena mungkin kami belum terbiasa. Tapi biarlah kami memohon anugerah dan hikmat daripada Allah yang memberikan kami sebagai gambaran cipta seperti Engkau, yang memiliki kemampuan untuk bisa beradaptasi sebagai manusia dan juga kecerdasan yang Tuhan berikan sebagai Imago Dei. Kami bersyukur untuk semua itu dan biarlah kami bertanggung jawab. Kami terus mencoba, walaupun mungkin di awal-awal akan ada mungkin kebingungan, tapi biarlah terus kami bersandar kepada kekuatan-Mu. Beranugerahlah bagi setiap kami dalam persiapan untuk masuk tahun ajaran ini. Di tengah kami nggak tahu entah sampai kapan pandemi ini berakhir, tapi biarlah Engkau Bapa yang terus menyempurnakan setiap usaha kami dan terus berikan kepada kami kerinduan untuk terus belajar, untuk kami semakin hari semakin diperlengkapi. Secara khusus untuk dua hamba-Mu, buat Rick dan Bang Alex, dalam setiap pelayanan mereka, terlebih di podcast, Tuhan boleh pakai itu pun jadi saluran berkat untuk menyelamatkan dan menjangkau jiwa-jiwa yang mendengarkan secara khusus ataupun nanti yang menonton, itu semuanya boleh mendapatkan berkat dari kebenaran firman Tuhan dan membawa jiwa-jiwa di tengah masa seperti ini, bahkan di masa-masa kedepannya semakin datang dan semakin memuliakan Engkau dalam hidupnya. Berkati mereka, keluarga, dan juga pelayanan, dan juga kami semuanya di dalam kesehatan, untuk kami terus mengerjakan bagian yang Allah percayakan dalam hidup kami. Sebentar kami akan berpisah, dalam kasih setia Tuhan terus beserta di dalam hidup kami. Di dalam kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Thank you Bang Alex, thank you Rick. Thank you Bang Terima Alex. kasih Rick, thank you. Mantap terus ruang renung ya. Thank you ya Bang. Ya.